Salam multimedia, perkenalkan nama saya Syafiqudul Arifin dengan NIM 182211048. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kompresi video dengan tujuan untuk pemenuhan mata kuliah II 3150 Sistem Multimedia. Sebelumnya, kita akan berkenalan dulu dengan definisi video. Jadi, video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar yang bergerak. Video biasanya disimpan menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Berikut merupakan contoh dari film seluloid. Selanjutnya, kompresi video. Kompresi video adalah proses untuk mengurangi ukuran file video dengan cara menghilangkan atau merepresentasikan ulang informasi yang tidak diperlukan, sehingga dapat mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk merepresentasikan video tanpa mengorbankan kualitas visual secara signifikan. Bagaimana caranya? Pada kompresi gambar sebelumnya, kita mengeksploitasi redundansi spasial dan redundansi spektral. Oleh karena video merupakan sekumpulan gambar, maka ada satu eksploitasi tambahan, berupa redundansi temporal. Kemudian ada yang namanya MPEG 4. MPEG 4 adalah standar untuk kompresi audio dan video yang dikembangkan oleh Moving Picture Experts Group atau MPEG. Standar ini menyediakan cara untuk mengkompresi audio dan video sehingga dapat disimpan dan ditransmisikan dengan lebih efisien. Beberapa fitur yang ditawarkan oleh MPEG 4 termasuk kemampuan untuk menyimpan data dengan ukuran yang lebih kecil, mengubah ukuran frame video, dan menambahkan efek audio dan video. Selanjutnya, apa itu MP4? Apakah MP4 sama dengan MPEG 4? MPEG 4 sering disingkat menjadi MP4 oleh kebanyakan orang, padahal keduanya berbeda. MPEG 4 merupakan standar kompresi data audio dan visual, sedangkan MP4 merupakan format file yang menggunakan teknologi kompresi MPEG 4 untuk menyimpan audio, video, dan data teks. MP4 sering digunakan untuk menyimpan dan membagikan video di internet. Hal ini disebabkan karena ukurannya yang kecil dan kemampuannya untuk dimainkan di berbagai perangkat. Kemudian, apa itu redundansi? Menurut KBBI, redundansi berarti kemubaziran. Dalam konteks sistem multimedia, redundansi di sini artinya adalah kemubaziran yang terjadi karena adanya informasi yang dianggap berlebih dan tidak terlalu dibutuhkan, sehingga apabila dihilangkan, masih dapat merepresentasikan multimedia sebagaimana sebelumnya. Terdapat 3 redundansi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, redundansi spasial, redundansi spektral, dan redundansi temporal. Yang pertama, apa itu redundansi spasial? Redundansi spasial merupakan kemiripan atau kesamaan data antara dua frame video. Contohnya, jika frame n+1 merupakan frame yang identik dengan frame n, maka pada frame n dan frame n+1 terdapat redundansi spasial. Dengan menggunakan pendekatan kompresi, frame yang identik hanya perlu disimpan sekali, dan frame berikutnya dapat diwakili dengan mengulang frame yang telah disimpan. Kemudian ada redundansi spektral, yaitu merupakan kemiripan atau kesamaan karakteristik frekuensi antara data pada dua frame video. Sebagai contoh, jika spektrum frekuensi dari sinyal pada waktu n mirip atau identik dengan spektrum pada waktu n+1, maka kita dapat mengidentifikasi adanya redundansi spektral. Dengan menggunakan pendekatan kompresi, kita dapat menghemat ruang penyimpanan dengan menyimpan informasi spektral hanya sekali. Frame yang mengandung karakteristik spektral yang sama dapat direpresentasikan dengan mengacu pada frame yang telah disimpan sebelumnya. Ini mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam redundansi spasial untuk data video. Kemudian ada juga redundansi temporal, yaitu merupakan kesamaan antara dua frame video. Dengan kesamaan yang dimaksud ini berbeda dengan kesamaan pada redundansi spasial, yang sama persis. Pada redundansi temporal, terhadap sedikit perubahan antar frame, sehingga salah satu frame-nya dapat lebih mudah diprediksi. Contohnya, jika suatu frame menangkap gerakan yang lambat pada suatu objek. Dengan menggunakan pendekatan kompresi, kita bisa menggunakan motion compensation untuk menyatakan perubahan antara dua frame video dengan menghitung motion vector. Nantinya akan disimpan residual frame
yang merupakan perbedaan antara frame aktual dengan frame yang diprediksi. Berikut merupakan caranya. Jadi seperti pada gambar, frame N merupakan frame yang sekarang dan frame N+1 merupakan frame yang selanjutnya. Diketahui nilai suatu pixel dapat berubah setiap frame, dan pixel yang memiliki posisi sama pada frame berikutnya disebut collocated pixel. Terdapat beberapa kemungkinan hubungan antara pixel yang sekarang, CN(xy), dan pixel yang selanjutnya, atau CN+1(xy), yaitu yang pertama ada warna pixel tidak berubah, yaitu CN(xy) sama dengan CN+1(xy), dan yang kedua, warna pixel berubah akibat objek bergerak, yaitu CN(xy) tidak sama dengan CN+1(xy). Nilai CN+1(xy) mungkin tidak sama dengan CN(xy), tetapi sama dengan CN x-aksen y-aksen. Maksudnya adalah, pixel tersebut masih memiliki nilai yang sama pada frame sebelumnya, tetapi terdapat perpindahan posisi akibat objek bergerak, sehingga dapat dituliskan menjadi CN+1(xy) sama dengan CN x-aksen y-aksen sama dengan CN x min dx y min dy, dengan dx merupakan perpindahan di sumbu horizontal dan dy merupakan perpindahan di sumbu vertikal. Dengan mengetahui motion vector pada frame N, kita dapat memprediksi nilai CN+1(xy). Kemudian ada yang disebut dengan motion compensation. Tapi sebelum itu, kita harus mempelajari dulu apa itu block-based frame prediction, motion vector, baru setelah itu motion compensation, dan encoder-decoder. Yang pertama, block-based frame prediction. Jadi apa itu? Block-based frame prediction merupakan sebuah metode prediksi frame yang membagi frame target menjadi blok-blok yang disebut juga dengan makro-blok, untuk kemudian setiap bloknya dilakukan prediksi secara terpisah. Bagaimana caranya? Jadi seperti dapat dilihat pada gambar di atas kanan, ada frame N dan frame N+1. Kemudian pada gambar di kiri, gambar yang pertama, kita dapat membagi frame N dan frame N+1 jadi makroblok dan meninjau beberapa makroblok pada frame N yang muncul lagi pada frame N+1. Dan pada gambar 2, kita membuat frame prediksi yang dibuat berdasarkan hasil pemetaan makroblok yang telah ditinjau tadi. Kemudian pada gambar yang ketiga, kita membuat residual frame, yaitu perbedaan antara frame N+1 atau frame aktual dengan frame N. Dan pada gambar keempat, kita melihat perbedaan frame antara frame N+1 hasil prediksi dengan frame N+1 yang merupakan frame aktual. Hasilnya dapat dilihat bahwa prediksi ini dilakukan, seperti dapat dilihat pada gambar 4, memberikan hasil yang baik, yaitu hanya terdapat perbedaan kecil dan dapat merepresentasikan frame yang aktual. Kemudian ada juga motion vector. Motion vector digunakan untuk menyatakan perpindahan antara blok dalam frame referensi dengan blok yang sesuai dalam frame target. Motion vector terdiri dari dua komponen, yaitu dx yang merupakan perpindahan di sumbu horizontal dan dy yang merupakan perpindahan di sumbu vertikal. Kemudian bagaimana caranya? Jadi yang pertama, encoder melakukan pencarian terhadap makro blok yang paling cocok pada target frame dengan menggunakan reference frame. Kemudian, pencarian dilakukan di dalam area pencarian yang ditentukan oleh parameter K. Dan terakhir, perbedaan antara daerah yang paling mirip antara target frame dan reference frame memberikan motion vector. Kemudian kita masuk ke motion compensation. Motion compensation adalah proses penggunaan motion vector untuk menggeser blok-blok dari reference frame ke posisi yang sesuai di target frame atau prediksi target frame. Hal ini dapat membantu memperkirakan perpindahan pixel yang terjadi dan mengurangi redundansi spasial antar frame. Proses kompresi frame dalam hal ini melibatkan hal-hal seperti berikut, yaitu yang pertama, menemukan motion vector terbaik untuk setiap makro blok. Yang kedua, membuat sebuah prediksi atau motion compensated frame image. Dan yang ketiga, mendapatkan gambar kesalahan prediksi. Dan yang terakhir, mengkompresi gambar error menggunakan pipeline JPEG yang lossy sifatnya dan motion vector menggunakan pengkodean entropi.
Kemudian ada juga encoder. Encoder yang dimaksud di sini adalah video encoder yang berfungsi untuk memprediksi dan mengkodekan perpindahan makroblok dengan menggunakan motion vector untuk mengurangi jumlah informasi yang perlu disimpan atau dikirim. Sedangkan video decoder merupakan proses mendekode informasi yang telah dikompresi oleh encoder. Motion compensation digunakan dalam proses dekompresi untuk memperkirakan posisi makroblok dalam frame target. Kemudian ada juga perbedaan antara open loop dan closed loop pada motion compensation. Pertama, kita melihat dari segi pendekatannya. Pada open loop tidak melibatkan feedback dari hasil decode ke proses motion compensation. Sedangkan closed loop, ia melibatkan feedback dari hasil decode ke proses motion compensation. Kemudian dari segi proses, pada open loop, pada tahap kompresinya, frame N+1 itu dicocokkan dengan referensi frame N untuk menentukan motion vector. Sedangkan pada closed loop, setelah frame N+1 dihasilkan dan didecode, informasi hasil decode digunakan untuk menghasilkan motion vector yang lebih akurat untuk frame tersebut. Kemudian ada juga keuntungan untuk open loop, yaitu sederhana dan membutuhkan sedikit daya komputasi. Sedangkan keuntungan pada closed loop berupa lebih akurat karena memperhitungkan informasi aktual setelah di-decode. Kemudian ada juga kerugian pada open loop motion compensation, yaitu tidak ada koreksi berdasarkan hasil decode, sehingga bisa kurang akurat jika terjadi perubahan dalam sifat gerakan objek di antara frame. Sedangkan pada closed loop, ia memiliki kerugian berupa lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak resource komputasi. Berikut merupakan gambar atau flowchart dari closed loop motion compensation. Kemudian ada juga tipe-tipe prediksi. Ada 4. Nah, yang pertama ada interframe frame atau biasa disebut dengan iframe, yaitu gambar yang tidak memiliki referensi terhadap frame sebelumnya atau frame berikutnya. Kemudian kompresinya juga hanya pada redundansi spasial dan membutuhkan lebih banyak bit untuk kompresi. Sedangkan yang kedua ada predictive frame atau biasa disebut p-frame, itu merupakan gambar hasil prediksi dari frame sebelumnya. Berikut merupakan gambarnya. Dan yang ketiga adalah bidirectional frame atau biasa disebut dengan B-frame yang menggunakan dua reference frame, yaitu frame sebelumnya dan frame berikutnya. Kemudian pada P-frame dan B-frame, yang dimaksud dengan frame sebelumnya itu dapat berupa I-frame atau P-frame. Dan yang terakhir ada multi-frame prediction. Ini berbeda dengan P-frame yang menggunakan satu reference frame sebelumnya, atau B-frame yang menggunakan satu reference frame setelahnya. Prediksi yang lebih baik dapat diperoleh dengan mencari kecocokan makroblok menggunakan gabungan beberapa frame sebelumnya dan setelahnya. Meskipun hal ini meningkatkan waktu dan space pencarian secara signifikan, namun dapat memberikan prediksi yang lebih baik dan tingkat bit yang lebih rendah. Dengan adanya komputer yang super cepat, multi-frame prediction kini semakin populer dalam standar video terbaru. Sekian dari saya, terima kasih, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.